Teknologi atau pengetahuan merupakan salah satu aspek terpenting dalam perkembangan zaman. Namun tahukah Anda bahwa tak sedikit penemuan-penemuan hebat di bidang ilmu pengetahuan ditemukan oleh para ilmuwan muslim? Nah, untuk membahasnya lebih dalam, asal muasal akan mengajak Anda untuk menelusuri ilmuwan-ilmuwan Islam yang ada di dunia beserta penemuannya dalam Jelajah Waktu dan Cerita. Ilmuwan Islam pertama yang sangat berpengaruh dalam peradaban manusia di dunia adalah Ibnu Sina atau Avicenna. Beliau merupakan seorang filsuf terkenal di dunia medis yang hidup di Persia pada 980 Masehi dan meninggal pada tahun 1037 Masehi. Selain itu, beliau juga dijuluki sebagai bapak kedokteran modern. Salah satu penemuannya yang terkenal adalah The Book of Healing atau Kitab Penyembuhan. Buku penyembuhan tersebut merupakan salah satu karya utama dari Ibnu Sina yang berisikan mengenai sains dan filsafat. Buku ini sendiri terdiri dari 4 bagian yang terdiri dari logika, ilmu alam, matematika, dan metafisika. Selain buku penyembuhan, Ibnu Sina juga memiliki karya terkenal lainnya yaitu The Canon of Medicine. Merupakan sebuah ensiklopedia kedokteran, terbukti ensiklopedia ini menjadi sumber medis selama berabad-abad dan juga menjadi standar buku pelajaran medis di Eropa hingga abad 18. Berikutnya, Al-Khwarizmi yang merupakan seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, serta geografi. Beliau lahir di Persia pada tahun 780 Masehi. Al-Khwarizmi diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsik yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan di dalam bahasa Arab. Buku pertama yang dibuat oleh Al-Khwarizmi merupakan buku Al-Jabar. Buku ini membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Berkat karyanya ini, ia juga dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar. Selain dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar, Al-Khwarizmi juga merupakan seorang pencetus sistem algoritma. Di belahan Eropa, karyanya banyak diartikan ke dalam bahasa Latin sebagai algoritmi, algorismi, Al-Khwarizmi. Hingga di literatur barat, Al-Khwarizmi dikenal sebagai algoritm. Dari sebutan inilah muncul konsep pemikiran yang menyebutkan pemikiran algoritma secara luas, terutama di bidang komputer dan sains yang berasal dari pemikiran Al-Khwarizmi. Berikutnya adalah Al-Zahrawi yang dikenal sebagai seorang fisikawan dan ahli bedah. Beliau hidup pada tahun 936 Masehi sampai 1013 Masehi di Andalusia. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Al-Tasrif yang merupakan kumpulan praktik dokteran. Al-Tasrif sendiri merupakan karya dari Al-Zahrawi yang berisi berbagai topik mengenai kedokteran, termasuk di dalamnya juga mengenai gigi dan kelahiran anak. Dan tahukah Anda pemirsa, Al-Zahrawi merupakan ahli bedah terbaik di abad pertengahan hingga dijuluki sebagai Bapak Ahli Bedah. Al-Zahrawi sangat berperan besar dalam dunia medis, mulai dari penemuan jarum suntik, forceps, jarum bedah, hingga pisau bedah. Bukan hanya di bidang kedokteran saja, Al-Zahrawi juga berjasa dalam bidang kosmetika. Ia berhasil menemukan deodoran, hand lotion, dan pewarna rambut yang kemudian terus dikembangkan hingga saat ini. Ibnu Khaldun, seorang sejarawan muslim dari Tunisia yang lahir pada tahun 1332 dan meninggal pada tahun 1406. Beliau lahir dari keluarga Andalusia kelas atas keturunan Arab. Ibnu Khaldun merupakan ilmuwan dari Tunisia yang dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Muqaddimah mencatat suatu gambaran awal dari sejarah universal manusia. Beberapa pemikir modern memandang kitab ini sebagai karya pertama yang memuat pembahasan terkait beberapa cabang disiplin ilmu sosial, seperti sosiologi, demografi, dan sejarah budaya. Sebagai ahli politik Islam, beliau juga dikenal sebagai Bapak Ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis. Ilmuwan Islam yang dikenal ahli dalam bidang sains adalah Ibnu Naidham.
Selain itu, beliau juga menguasai bidang lainnya seperti falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ibnu Haytham dikenal sebagai bapak optik modern. Beliau menciptakan teknologi optik yang saat ini digunakan pada perangkat kamera. Teknologi temuan Ibnu Haytham menginspirasi Röntgenbecken dan Kepler untuk menciptakan mikroskop dan teleskop. Selain dikenal sebagai bapak optik modern, Ibnu Haytham juga berhasil membedah konsep cahaya. Beliau berhasil memperbaiki konsep kamera obscura atau lubang jarum yang awalnya ditemukan oleh Tiongkok, di mana cahaya bergerak pada garis lurus dan membentuk gambar yang terbalik pada retina. Al-Kindi menjadi filsuf pertama yang lahir di kalangan Islam. Beliau hidup pada 801 sampai 873 Masehi. Al-Kindi dikenal akan kemampuannya berbahasa Yunani yang membuatnya dapat menerjemahkan karya-karya berbahasa Yunani dari Aristoteles dan Plotinus ke dalam bahasa Arab. Al-Kindi telah menulis banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari metafisika, etika, logika dan psikologi, hingga ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, astrologi, dan optik. Menariknya, Al-Kindi sangat menghargai matematika, karena baginya sebelum seseorang mencapai keahlian dalam filsafat, terlebih dahulu harus dapat menguasai matematika. Al-Jazari merupakan seorang ilmuwan mekanik asal Al-Jazirah, Mesopotamia yang hidup pada abad pertengahan. Karya tulisnya yang terkenal adalah Kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah yang merupakan buku pengetahuan ilmu mekanik. Berisi 50 peralatan mekanik, berikut instruksi tentang bagaimana cara merakitnya. Al-Jazari juga merupakan seorang tokoh besar di bidang mekanik dan industri. Beliau bahkan mendapat julukan sebagai Bapak Modern Engineering. Karya-karya Al-Jazari tersebut diantaranya adalah Combustion Engine, Crankshaft, Suction Pump, dan Programmable Automation. Bukan hanya itu, Al-Jazari juga merupakan pembuat jam gajah yang bekerja dengan tenaga air dan berat benda untuk menggerakkan secara otomatis sistem mekanis, yang dalam interval tertentu akan memberikan suara simbal dan burung berkicau. Berkat temuan-temuannya yang menakjubkan, banyak mempengaruhi rancangan mesin-mesin modern saat ini, hingga replika jam gajah tersebut disusun kembali oleh London Science Museum sebagai bentuk penghargaan atas karya Al-Jazari. Ada pula Jabir Ibn Hayyan yang merupakan seorang ahli kimia dari Iran. Beliau hidup pada tahun 721 Masehi hingga tahun 815 Masehi. Jabir Ibn Hayyan berhasil melarutkan emas dan menemukan asam kuat seperti asam sulfat, hidroklorik, dan nitrat. Dan untuk menetralisir monster yang beliau ciptakan yaitu asam, kemudian beliau juga memproduksi alkali. Jabir Ibn Hayyan juga memiliki karya beberapa buku, yaitu Kitab Al-Kimia, yang di dalamnya secara khusus membahas ilmu kimia. Kitab Al-Kimia menjadi sangat populer setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Robert of Chester pada tahun 1144 Masehi. Kitab Al-Kimia yang telah diterjemahkan tersebut berjudul The Book Composition of Alchemy. Bukan hanya Kitab Al-Kimia, Jabir Ibn Hayyan juga memiliki karya-karya lain yang tak kalah menakjubkan, seperti Kitab Al-Sab'in, Kitab Al-Rahmah, Kitab Tajmi, dan Kitab Al-Zilak Al-Syarqi. Ahmad Ibn Tulun merupakan orang pertama yang mencetuskan perawatan medis modern berupa rumah sakit Al-Fustat di Kairo, Mesir. Tulun yang saat itu menjabat sebagai gubernur menyediakan layanan kesehatan gratis untuk semua orang yang membutuhkannya. Rumah sakit yang dibangun pada abad ke-9 tersebut sudah memiliki manajemen perawatan yang modern, rinci, dan maju. Selain memiliki manajemen perawatan yang modern, Al-Fustat juga menyediakan perawatan untuk pasien gangguan jiwa. Dalam buku Faith and Mental Health, Religious Resources for Healing yang ditulis oleh Harold G. Koenig, Al-Fustat disebut sebagai rumah sakit pertama yang menyediakan perawatan serta bangsal khusus bagi pasien gangguan kejiwaan. Nah pemirsa, itulah sederet ilmuwan-ilmuwan Islam yang berjasa dalam kemajuan ilmu pengetahuan di dunia. Semoga umat Islam saat ini tetap bisa meneruskan berbagai penelitian yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia.
Agama Islam telah mengatur segala sendi kehidupan manusia. Salah satunya adalah mengenai kebutuhan pangan. Selain faktor gizi, kebersihan, dan keamanan, terdapat aspek lain yang tak kalah penting, yaitu mengenai halal dan haramnya makanan yang akan dikonsumsi. Islam memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap makanan halal, haram, atau syubhat yang meragukan. Perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal telah dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, "Dan makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu." Istilah halal dan haram tidak hanya mengenai makanan saja, namun digunakan dalam berbagai hal. Dua kalimat yang berasal dari bahasa Arab ini memiliki arti dibenarkan atau diperbolehkan dan tidak dibenarkan atau dilarang. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, daging babi adalah makanan yang diharamkan bagi umat muslim. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam beberapa surat di Al-Quran, seperti dalam surat Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-An'am, dan An-Nahl. Namun tahukah Anda alasan diharamkannya daging babi tersebut? Untuk itu asal muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah mengenai keharaman babi dalam jelajah waktu dan cerita. Pemirsa asal muasal, tak hanya agama Islam saja yang mengharamkan mengonsumsi babi pada umatnya. Larangan religius terhadap konsumsi babi juga menjadi sebuah tradisi di Suriah kuno dan bangsa Venesia. Pada agama Samawi, pantangan secara jelas juga tercantum dalam hukum makan Yahudi bersama dengan makanan lainnya yang dilarang menurut hukum Yahudi. Gereja Ortodoks Ethiopia juga melarang umatnya untuk mengonsumsi daging babi. Dalam kitab Perjanjian Lama Kristen, ayat Imamat 11, 7-8 menjelaskan bahwa babi dilarang untuk dikonsumsi. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit alasan kenapa babi diharamkan dalam Al-Quran dan hadis, namun seiring berjalannya waktu, sains dan teknologi mulai membuka tabir mengapa babi haram untuk dikonsumsi. Jika kita mencari alasan babi diharamkan dari sisi sains dan kesehatan, tentu saja kita akan menemukan banyak sekali penjelasannya. Seperti babi sebagai tempat penampung penyakit, beberapa bibit penyakit kerap kali dibawa oleh babi. Banyak penelitian menyebutkan bahwa di dalam daging babi banyak ditemukan berbagai jenis parasit, virus, dan bakteri. Babi termasuk hewan pemakan apa saja yang sangat rakus di antara semua hewan. Bahkan tidak jarang babi memakan bangkai, kotoran dirinya sendiri, hingga kotoran manusia akan dimakannya. Karena sifat rakusnya, bila sudah tidak ada makanan, babi akan memuntahkan isi perutnya, lalu akan dia makan kembali. Tidak jarang juga babi mengencingi pakannya terlebih dahulu sebelum dimakannya. Padahal dalam Islam, umat muslim diperintahkan untuk memakan apa yang diizinkan halal, baik, dan bersih. Memiliki DNA yang mirip dengan manusia, penelitian menyebutkan bahwa babi akan mewariskan sifat buruknya kepada manusia. Sifat buruk yang dimiliki babi diantaranya adalah babi menyukai sesama jenis, rakus, dan pemalas. Alasan terakhir dari diharamkannya mengonsumsi daging babi adalah karena babi tidak memiliki leher. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 dijelaskan bahwa diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Sedangkan hewan babi tidak memiliki leher untuk dapat disembelih. Pemirsa, tidak sedikit dari umat muslim maupun kelompok di luar Islam yang mempertanyakan alasan diciptakannya babi jika untuk diharamkan. Alasan dari diciptakannya babi sendiri bertujuan sebagai bahan ujian bagi manusia. Babi dapat digunakan untuk mengukur seberapa manusia patuh kepada Sang Pencipta. Dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah bersabda, "Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya?" Alasan lain dari diciptakannya babi adalah karena babi memiliki sifat pemalas, jorok, dan rakus. Bahkan babi juga kerap kali memakan kotoran dan muntahannya sendiri. Adanya babi dapat menjadi pengingat manusia agar tidak memiliki sifat layaknya seekor babi. Selain babi, nyatanya terdapat beberapa jenis makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi dalam Islam loh pemirsa.
Salah satunya adalah bangkai hewan yang mati dengan sendirinya atau kematiannya tanpa disembelih dengan cara yang benar sesuai syariat Islam. Karena tidak adanya proses penyembelihan, menyebabkan darah masih banyak memenuhi otot, sehingga bisa menjadi rumah bagi pertumbuhan mikroorganisme. Akan tetapi, Islam memberikan pengecualian terhadap dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Hal ini sesuai dengan sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, "Kami halalkan dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan limpa." Bukan tanpa sebab bangkai diharamkan, tapi berdasarkan data dari berbagai negara, sebanyak 10% kejadian keracunan pangan per tahun disebabkan oleh salmonella. Daging yang berasal dari bangkai akan meningkatkan kontaminasi bakteri patogen yang lebih besar yang disebabkan oleh bakteri Salmonella sp. Makanan yang diharamkan dalam Islam lainnya adalah darah. Dalam ajaran Islam, darah termasuk benda yang haram dan najis. Darah yang mengalir saat disembelih sesuai syariat Islam juga termasuk ke dalam kategori haram. Namun dalam hadis, terdapat darah yang halal untuk dikonsumsi, seperti darah yang masih menempel atau bercampur pada daging, maka diperbolehkan untuk dimakan, karena tidak mungkin untuk memisahkannya. Hati, limpa, dan paru juga termasuk ke dalam darah yang dihalalkan dalam hadis. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 121, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Meski hewan tersebut masuk ke dalam hewan yang halal untuk dikonsumsi, hewan yang tidak disembelih atau penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka hewan tersebut masuk ke dalam kategori bangkai atau makanan yang haram untuk dikonsumsi. Makanan selanjutnya yang diharamkan dalam Islam adalah memakan hewan bertaring dan burung berkuku tajam. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda untuk melarang memakan hewan bertaring dari jenis binatang buas dan setiap jenis burung yang berkuku tajam. Hadis di atas telah menjelaskan bahwa hukum memakan binatang bertaring dari jenis binatang buas hukumnya adalah haram. Hanya saja dari sekian jumlah hewan bertaring yang ada, Rasulullah SAW mengkhususkan satu jenis hewan bertaring yang halal untuk dimakan, yaitu hiena. Hiena dikhususkan dari hewan lainnya karena hiena termasuk ke dalam kategori hewan buruan. Di samping itu juga, para ulama menjelaskan bahwa kekhususan itu dikarenakan keseluruhan geraham hiena hanya satu tangkai. Maka dari itu, hiena bukan termasuk ke dalam hewan bertaring yang diharamkan. Makanan terakhir yang diharamkan dalam Islam adalah hewan yang diperintahkan dalam agama untuk dibunuh ataupun untuk dilarang dibunuh. Adapun hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh adalah sebagaimana dari hadis berikut. 5 hewan fasik yang hendak dibunuh baik di tanah halal maupun haram, yaitu ular, tikus, anjing hitam, tokek, dan cicak. Menurut Imam Syafi'i dan para sahabat beliau, setiap hewan yang dilarang agama untuk dibunuh berarti tidak boleh untuk dimakan. Karena seandainya boleh dimakan sekalipun, tentu Allah tidak akan melarang untuk membunuhnya. Ibnu Abbas pernah berkata, Rasulullah melarang membunuh 4 hewan seperti semut, tawon, burung hudhud, dan burung surat. Dalam hadis lainnya, seorang tabib pernah berkata kepada Rasulullah tentang kodok atau katak yang dijadikan obat, lalu Rasulullah SAW melarang untuk membunuhnya. Selain makanan, terdapat juga minuman yang diharamkan dalam ajaran agama Islam. Minuman keras atau khamar yang mengandung alkohol diharamkan dalam Islam. Bahkan segala minuman dan makanan yang terdapat alkohol di dalamnya hingga menyebabkan mabuk, hukumnya adalah haram. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. Nah pemirsa, itulah sederet informasi dari alasan mengapa babi diharamkan dalam ajaran Islam hingga berbagai macam makanan dan minuman yang juga diharamkan. Semoga informasi kali ini dapat membantu Anda ya pemirsa.
kurma dikenal kaya akan manfaat. Saat lagi akan ada informasi menarik mengenai berbagai macam olahan kurma. Jangan kemana-mana ya pemirsa, tetap di Asal Muasal. Pemirsa Asal Muasal, tentunya Anda sudah tidak asing lagi dengan buah yang satu ini. Ya, buah kurma. Buah yang merupakan hasil tanaman dari Timur Tengah ini sering kita jumpai terutama di bulan suci Ramadan. Cita rasanya yang legit dan manis tak jarang dijadikan pilihan oleh umat muslim dunia sebagai santapan berbuka puasa. Berbuka puasa dengan buah kurma juga menjadi salah satu sunnah Nabi ya. Mengapa demikian? Tentunya ada alasan tertentu. Secara umum, kandungan utama dari buah ini adalah karbohidrat sederhana, terutama gula seperti sukrosa dan fruktosa. Hampir 70% dari kurma terdiri dari karbohidrat. Hal ini dapat menambah energi dengan cepat setelah berpuasa seharian penuh. Tak hanya itu, kurma juga kaya akan asupan kalsium, zat besi, vitamin K, folat, serta antioksidan seperti karoten, fenolik, flavonoid, dan antosianin. Umumnya buah kurma hanya dimakan secara langsung. Namun jika Anda bosan dengan memakan buah kurma begitu saja, Anda bisa mencoba olahan kurma menjadi sajian yang lezat dan enak loh. Untuk itu, Asal Muasal akan mengajak Anda menilik seputar olahan unik kurma yang bisa Anda coba dalam jelajah waktu dan cerita. Pemirsa Asal Muasal, buah yang kaya manfaat ini memang cocok jika diolah kembali menjadi berbagai jenis santapan yang unik dan lezat. Namun sebelum itu, mari kita cari tahu beberapa jenis kurma terpopuler di dunia. Terdapat ratusan jenis kurma di dunia. Di Arab Saudi saja terdapat 400 lebih jenis buah kurma. Ini belum termasuk di wilayah Mesir, Irak, dan wilayah lainnya. Lantas, jenis kurma apa saja ya yang terpopuler di dunia? Jenis kurma terpopuler di urutan pertama adalah kurma atswa. Banyak orang menyebut jenis buah kurma yang berwarna gelap dan bertekstur lembut ini dengan sebutan kurma Nabi. Karena kurma atswa ini adalah buah kurma favorit Nabi besar umat Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenis buah kurma ini hanya bisa tumbuh di kota Madinah, Arab Saudi. Untuk cita rasanya sendiri tidak terlalu manis dan mirip seperti kismis. Terdapat beberapa hadis mengenai khasiat kurma atswa ini, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang setiap hari sarapan kurma atswa 7 butir, maka diracun maupun sihir tidak akan memberikan pengaruh baginya di hari itu." Karena khasiatnya yang dipercaya bisa dijadikan obat, harga dari kurma atswa ini cukup mahal daripada jenis kurma lainnya. Bahkan 1 kilogram kurma atswa ini dibanderol dengan harga 200 ribuan rupiah loh pemirsa. Di urutan kedua adalah jenis buah kurma barhi. Bentuk jenis buah kurma ini hampir silinder dan memiliki warna kuning terang. Kurma barhi berukuran sedang, dengan kulit yang tipis dan daging tebal yang lunak dan lembut. Barhi yang matang sempurna dikatakan memiliki tekstur dan rasa seperti puding karamel. Buah ini bahkan bisa dimakan dalam keadaan setengah matang. Kelebihannya, kurma barhi dapat dibekukan dan disimpan selama berbulan-bulan. Selanjutnya adalah kurma sukari. Jenis kurma yang satu ini adalah kurma yang berhasil mengambil hati masyarakat Indonesia. Kurma ini sering dijumpai di supermarket atau beberapa pasar Ramadan yang ada di Indonesia. Rasanya yang seperti permen membuat lidah tak mau berhenti mengunyahnya. Sukari dalam bahasa Arab, sukar, memiliki arti gula. Kurma ini menjadi salah satu jenis kurma kualitas premium yang terkenal di Saudi Arabia. Memakan 5 buah kurma sukari dapat memenuhi kebutuhan serat harian Anda. Hal tersebut baik untuk kesehatan pencernaan dan mencegah sembelit. Nah pemirsa, setelah mengetahui berbagai macam jenis kurma terpopuler di dunia, rasanya sudah tidak sabar ya untuk membuat olahan unik berbahan dasar kurma. Berikut ini adalah beberapa olahan unik berbahan dasar kurma yang bisa Anda coba lakukan di rumah. Cookies kurma. Olahan kurma yang satu ini sangat cocok dijadikan sajian di Hari Raya Idul Fitri. Seperti kue kering lainnya, tekstur dari cookies kurma ini sangat garing dan crunchy. Bahan yang harus dipersiapkan ketika akan membuat cookies kurma adalah mentega atau butter sebanyak 175 gram, gula palem atau brown sugar sebanyak 100 gram, 50 gram gula halus, 1 butir telur, 250 gram tepung terigu, 25 gram tepung maizena, dan baking powder sebanyak setengah sendok teh.
Tak lupa, siapkan kurma yang sudah dipotong dan siapkan almond untuk mempercantik cookies. Cara membuatnya pun cukup mudah. Anda hanya perlu memasukkan mentega, gula merah, dan gula halus ke dalam wadah yang cukup besar. Kemudian aduk menggunakan mixer. Setelah itu masukkan 1 butir telur dan aduk kembali. Setelah tercampur, masukkan tepung terigu, tepung maizena, dan baking powder. Tambahkan setengah dari potongan buah kurma ke dalam adonan agar tercipta rasa kurma dalam cookies. Untuk sisanya akan dijadikan topping di atasnya. Setelah semua adonan telah tercampur, Anda hanya perlu menakar adonan dengan sendok dan meletakkannya berjarak di atas loyang yang sudah dilumuri mentega. Lalu letakkan almond dan sisa kurma ke atas adonan cookies. Kemudian dimasukkan ke dalam oven dan tunggu selama 25 menit. Setelah matang, Anda bisa menyajikannya di piring cantik atau dimasukkan ke dalam toples. Cukup mudah kan pemirsa? Olahan unik kurma lainnya yang bisa Anda coba adalah malabia. Malabia adalah salah satu makanan penutup khas Timur Tengah. Makanan ini merupakan puding lembut bertopping kurma dan kelapa. Malabia ini banyak dijumpai di Dubai dan menjadi salah satu dessert yang menggugah selera para penikmatnya. Untuk membuat malabia ini yang perlu Anda persiapkan adalah 600 dan 900 ml susu cair terpisah, 200 gram kurma, 5 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok pasta vanila, dan 1 bungkus whipped cream. Langkah untuk membuat malabia ini yaitu pertama-tama blender daging kurma dan 600 ml susu cair, kemudian siapkan bahan lainnya untuk dimasak di atas panci. Cairkan tepung maizena, masukkan susu cair, gula, vanili ke dalam panci menggunakan api kecil dan aduk. Kemudian masukkan kurma yang sudah di blender ke dalam panci. Saat sudah mendidih, masukkan maizena yang sudah dicairkan. Aduk terus-menerus dan tambahkan whipped cream. Sajikan malabia di mangkuk kecil dan diamkan selama 1 jam di dalam kulkas. Sajikan dengan memberikan topping kurma dan kelapa di atasnya. Wah, terlihat lezat sekali ya pemirsa. Selain cookies kurma dan malabia, Anda bisa mencoba olahan unik yang satu ini. Coklat kurma isi keju. Olahan kurma ini tidak membutuhkan bahan yang banyak. Anda hanya membutuhkan kurma, keju, dan coklat batangan. Cara membuatnya juga tidak sulit. Pisahkan biji kurma dari daging kurma. Isi keju ke dalam kurma, iris tipis coklat batangan untuk dicairkan. Kemudian celupkan kurma yang sudah diisi dengan keju ke dalam cairan coklat dan diamkan beberapa saat. Hias dengan cairan coklat putih atau merah muda untuk mempercantik coklat. Diamkan kembali dan selesai. Sajian coklat kurma isi keju siap dihidangkan. Selain isi keju, Anda bisa membuat variasi lainnya seperti ini. Nah, pemirsa asal muasal, setelah mengetahui beberapa sajian unik olahan kurma, baiknya Anda mengetahui manfaat dari kurma itu sendiri sebelum menyantapnya. Kurma menyimpan banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh Anda. Di antaranya untuk menjaga kesehatan pencernaan, mencegah resiko diabetes, meningkatkan kesehatan tulang, hingga menjaga kesehatan otak. Tahukah Anda bahwa kurma juga dapat menurunkan berat badan loh pemirsa? Karena buah ini juga tinggi serat dan protein jenis tak larut. Kandungan 2 jenis gizi tak larut yang lebih tinggi ini membantu Anda merasa kenyang lebih lama. Itu sebabnya kurma bisa Anda jadikan buah camilan saat diet sehari-hari ya. Namun, perlu diingat, jangan sampai terlena memakainya berlebihan ya. Ada baiknya Anda tetap menjalani pola makan sehat dan rutin olahraga agar usaha penurunan berat badan sukses tanpa masalah lanjutan. Itulah beberapa informasi seputar macam-macam jenis kurma, manfaat kurma hingga olahan unik berbahan dasar kurma yang bisa Anda coba di rumah untuk berbuka puasa nanti ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk pemirsa asal muasal.